Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Yang terhormat, para Dewan Juri Lomba Pidato Negara, dan yang saya hormati panitia penyelenggara Lomba Pidato Bela Negara. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat berkumpul bersama di pertemuan ini dalam rangka Lomba Pembacaan Pidato Bela Negara. Saya, Audrey Anggraini dari SMK Farmasi Puskesat, akan menyampaikan pidato yang berjudul Bela Negara Kaum Milenial pada Era Industri 4.0. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita tahu, bela negara merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara, termasuk para pemuda Indonesia. Nah, kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia, apakah sudah melakukan bela negara? Sudahkah teman-teman melakukan bela negara? Apakah kita sebagai sebuah bangsa sudah kuat dan kokoh sebagai satu ikatan? Silakan teman-teman menjawabnya dan merenungkannya sendiri. Banyak pemuda yang berteriak akan membela negara demi menciptakan kedamaian di negara ini. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka sendiri yang menghancurkan negara ini. Banyak sekali pemuda yang tawuran, ikut geng motor ugal-ugalan, narkoba, dan seks bebas. Apakah hasil dari tawuran ini baik dan menguntungkan masyarakat? Tentu tidak. Ini perbuatan yang memberikan dampak buruk, seperti merusak fasilitas masyarakat dan suasana anarkis. Seharusnya, aksi bela negara tidak hanya dilakukan dengan tawuran atau mengumpulkan massa dan tenaga. Apalagi di era industri 4.0 ini, kita sebagai kaum milenial harus bisa melakukannya dengan tindakan nyata. Bisa dimulai dari tindakan-tindakan yang kecil, seperti melestarikan budaya, memanfaatkan teknologi internet dengan baik, dan mengenalkan Indonesia kepada negara luar. Kita harus bangga terhadap budaya kita yang kaya dan makmur. Hadirin sekalian, sangat ironis ketika bangsa Indonesia seakan tidak sanggup bangkit dari keterpurukan. Tahukah kalian, jika satu persatu budaya, aset bangsa kita dicuri bangsa lain. Semua kekayaan alam kita diambil perlahan, dan kehidupan anak bangsa disisihkan bertahun-tahun. Bukan hanya oleh kaum imperialis, tetapi oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tega menjual aset-aset negaranya sendiri. Maka dari itu, kita sebagai kaum milenial di era industri 4.0 ini, yang merupakan motor penggerak perkembangan negara, harus sanggup meningkatkan rasa bela negara. Cintai budaya kita sebelum mencintai budaya lain. Percayalah, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan, yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain dan sejajar dengan bangsa lain. Seperti pada pidato Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kalimat ini menyanjung betapa pentingnya keberadaan pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berpesan kepada kita semua sebagai kaum milenial yang hebat dan harus mampu menghindari 5 kelemahan seperti yang dikatakan oleh almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, yakni 1. Lemah harta, 2. Lemah fisik, 3. Lemah ilmu, 4. Lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika kelemahan 5 ini melekat pada para pemuda, kita yakin mereka bukan pelopor, tetapi virus pembangunan. Dalam sejarah Indonesia dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda memiliki peranan yang sangat luar biasa. Di tangan kita inilah Indonesia akan dibawa maju atau mundur. Baik buruk bangsa tergantung bagaimana perilaku kita sebagai generasi muda atau kaum milenial. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada pada kita semua. Pergi ke pasar membeli bangku dicuci supaya bersih. Sampai di sini rupanya pidatoku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.